Kegiatan praktikum kelima, simbiosis mutualisme A. Tujuan percobaan, mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. B. Alat dan bahan. 1. Alat-alat tulis. 2. Tabel pengamatan. 3. Alat penunjang dokumentasi. HP. 4. Lingkungan sekitar. C. Cara kerja. 1. Menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. 2. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar. 3. Identifikasilah beberapa simbiosis mutualisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. 4. Temukan setidaknya 3 hubungan yang terjadi. 5. Tuliskan hasil identifikasi pada lembar pengamatan. 6. Jenis keuntungan apa saja yang diperoleh oleh setiap spesies anggota simbiosis tersebut. Jelaskan. 7. Tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel pengamatan. Pada pengamatan pertama, kami mengamati hubungan simbiosis mutualisme antara bunga dengan lebah. Simbiosis mutualisme lebah dan bunga adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, di mana lebah mendapatkan nektar dan serbuk sari sebagai makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Lebah diuntungkan karena nektar memberikan energi, sedangkan serbuk sari kaya protein untuk nutrisi mereka. Pada pengamatan kedua, kami mengamati hubungan simbiosis mutualisme antara bunga dengan kupu-kupu. Simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Interaksi ini krusial untuk kelangsungan hidup kedua spesies. Selanjutnya, kami membuat pengamatan video ilustrasi pada hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dengan bakteri. E. coli. Simbiosis mutualisme antara manusia dan bakteri Escherichia coli. E. coli adalah hubungan saling menguntungkan yang terjadi di dalam usus besar. E. coli mendapat tempat tinggal dan nutrisi, sementara manusia terbantu dalam proses pencernaan, produksi vitamin K, dan perlindungan dari bakteri patogen berbahaya. Dokumentasi foto simbiosis mutualisme. Tabel pengamatan hasil pengamatan dari simbiosis mutualisme. Kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan ini, tidak ada satupun organisme yang dirugikan, melainkan keduanya memperoleh manfaat spesifik untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Pengamatan menunjukkan bahwa pola keuntungan ini terjadi pada berbagai tingkatan ekosistem, baik antara tumbuhan dengan hewan maupun manusia dengan mikroorganisme. Sebagai contoh, pada hubungan bunga dengan lebah atau kupu-kupu, hewan mendapatkan sumber makanan nektar, sementara tumbuhan terbantu dalam proses penyerbukan. Begitu pula pada interaksi manusia dengan bakteri coli, di mana manusia mendapatkan bantuan dalam proses pencernaan dan produksi vitamin K, sedangkan bakteri memperoleh tempat tinggal dan nutrisi. Secara keseluruhan, simbiosis mutualisme menunjukkan adanya ketergantungan yang harmonis di alam. Interaksi ini membuktikan bahwa keberadaan satu makhluk hidup sangat berarti bagi makhluk hidup lainnya, di mana kerjasama antar spesies menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan organisme yang terlibat.